Dari mana? Jalan Mbak. Orang hukum. Enggak ya. Tahun ketemu. Saya Suwarni, saya dari PSD, pendamping dari Septia Anggraini. Harapan saya untuk acara ini, saya ingin menyuarakan untuk pendidikan yang lebih baik dan kesempatan kerja yang merata untuk disabilitas intelektual. Halo, nama saya Aden Firman dari kolektif Video G di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Harapan saya semoga kegiatan hari ini jadi kesempatan buat saling terhubung kali ya, apalagi itu terjadi di Makassar dengan teman-teman baru barangkali. Terus bagaimana juga kita saling belajar, kemudian mungkin juga saling menginspirasi mungkin di apa yang teman-teman mungkin bagikan pengetahuan dan pengalaman mereka di masing-masing komunitas ataupun lembaga yang dikerjakan masing-masing tempat gitu. Barangkali itu selain saling belajar juga berjejaring. Selamat datang teman-teman peserta pertemuan nasional Link and Learn Voice. Sudah mulai terbiasa dengan perbedaan waktu ya. Salah satu tujuannya adalah untuk berkonsolidasi yang akhirnya nanti kita akan membuat sebuah draft tuntutan seperti itu. Kerjaanku, aku gambarkan sebuah laptop dan handphone karena harus diupdate dan mengupdate setiap saat, terus juga harus dicek. Ini repeat order yang kesekian lah dari Pampen. Terima kasih Pampen untuk kesempatannya. Gitu. Kemudian benda yang menggambarkan pekerjaan, kalau teman-teman pernah lihat ambulans, jadi kalau misalnya ada yang telepon langsung tek datang gitu, LDH dan kerja. Sekali lagi ya, Indonesia inklusif. Terima kasih teman-teman. Banget. Jadi lagi suara batuk sama Teman-teman yang sudah mengambil lulus harapan dan kekhawatiran tidak harus sekarang, muridnya di rumah. Saat ini teman-teman di ruang tatap muka sedang menuliskan kekhawatiran dan harapan. Stakeholdernya yang mana nih yang bisa kita ajak ngomong, yang bisa dikasih rekomendasi? Oh, yang mana gitu ya? Nggak bawa? Jakarta deh, bukan dari Bandung gitu. Kita harus deteksi mana nih ya ternyata. Kalau lintas pihak-pihak yang diadvokasi Karena memang tidak ada data satupun yang berfokus pada akses terhadap sumber daya. Contohnya kayak teman-teman di RRT sukarela menyusun naskah yang bentuknya lain. Nah, kembali lagi ada kebijakan atau situasi itu. Jadi logika berpikir Pasal ini tuh pasal mana yang bermasalah? Langsung ditaruh di atas memang. Terkait dengan RUU Sistiknas. Kalau kita nggak punya argumentasi yang sangat logis dan ilmiah itu ditolak mentah-mentah gitu, karena dianggapnya ya LSM yang nggak punya perspektif yang komprehensif terhadap isu ini karena tidak bisa menjelaskan dengan metodologi yang sangat baik gitu. Nah, tinggal buka suara kita aja. Perdata yang masih memberikan pengakuan negatif sampai terakhir dari Tidak sekarang nanti malam. Silakan ditulis. Bayar silakan. Minum air.
dengan airnya tidak bisa diminum atau apa. Halo sahabat Indonesia Inklusi, nama saya Irfan. Saya mewakili Yayasan Cahaya Inklusi Indonesia dan Perkumpulan Inisiatif dalam program pendidikan politik bagi anak muda penyandang disabilitas. Pada kegiatan kali ini, saya sedang terlibat dalam linking and learning di tingkat nasional dalam rangka penyusunan draft rekomendasi bagi kebijakan yang memang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi mewujudkan Indonesia inklusi ke depannya, meskipun dalam prosesnya bikin kita pusing seperti itu. Tapi mudah-mudahan Indonesia bisa lebih baik lagi, bisa mewujudkan Indonesia lebih inklusi lagi. Salam Indonesia inklusi. Halo, nama saya Soraya Oktaviani. Saya berasal dari Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan yang anggota konsorsium dari Better Together yang bekerja untuk akses ekonomi sosial budaya lansia korban pelanggaran HAM dan melibatkan anak muda untuk menjadi pembela HAM baru. Untuk drafting hari ini gitu, yang kita alami sebenarnya komunikasi atau proses diskusinya itu cukup lively ya, maksudnya cukup menarik gitu, karena kita ngelihat tuh kawan-kawan yang menuliskan kerja-kerjanya gitu ya, apa yang mereka alami, tantangannya, dan apa aja sih yang sebenarnya akan dijadikan rekomendasi untuk dibawa oleh voice atau di inklusi Indonesia ini untuk diberikan kepada stakeholder di bulan Oktober nanti. Jadi kita lihat ternyata banyak ya yang sudah dikerjakan kawan-kawan, dari soal kebijakan, dari soal akses layanan, dan menurutku ini akan menjadi rekomendasi yang kuat karena kita bersama-sama menentukan tindak lanjut untuk penerima manfaat atau pemegang hak di wilayah kerja kita masing-masing. Seperti itu. Tidak bisa mengubah apapun di situ, sudah disetting seperti itu. Harusnya sih tidak bisa mengubah ya, gitu. Teman yang pada saya ini tidak seperti dengan teman. Halo, aku Ziara, aku dari Sanggar Suara, tergabung dalam konsorsium BREV, di mana ada perempuan, CRM, dan juga JTID. Nah, di kegiatan ini banyak hal baik yang sudah aku dapatkan. Salah satunya perumusan dari hasil yang kita buat tuntutan atau yang akhirnya diganti menjadi rekomendasi untuk para stakeholder yang terkait. Terus juga selain itu ada hal baik lagi ketika aku mendapatkan pengetahuan baru soal teman-teman masyarakat adat dan penghayat ataupun yang menganut kepercayaan. Ini abis ini aku mau ngobrol sih, jadi banyak pelajaran yang baik yang aku dapetin dari kegiatan ini. Thank you. Yang kedua terkait tentang layanan, tetapi memang perkenalkan, nama saya Vina Kurnia, saya dari PPSW Pasundan Digdaya, merupakan salah satu dari mitra dari PROIS yang mempunyai program Andil Sahate di Kabupaten Karawang, dan kebetulan kalau pemegang haknya adalah lansia. Dan ini perkenalkan Mak Mis yang sekarang ikut kegiatan di Makassar dalam pertemuan nasional. Terima kasih. Ya, Mak ada di sini senang lah karena ada Andil Sahate gitu. Jadi tokoh Makassar, tahu pengalaman ini baru pertama inilah gitu. Pengalamannya sampai ke sini gitu. Senang banget, alhamdulillah. Ada pesan ke teman-teman di rumah gitu ya. Katanya pengen ada diperhatikan lah sama pemerintahan di sana. Di mana? Dari Karawang gitu. Terus dia perhatikanlah, jangan diabaikanlah itu lansia, jangan sepelekan lah lansia gitu. Lansia berdaya itu yang utama, sehat sejahtera itu tujuannya, komunitas nakar desa itu wadahnya,
kebersamaan di sahate lansia berdaya aja lah gitu ya. Jangan nggak, mudah-mudahan lah pemerintahan harus tahu lansia jangan diabaikan lah apa-apanya gitu. Sekarang alhamdulillah udah tahu ini pengalamannya kerja ke sini udah tahu, ngerti sedikit juga karena adakan lansia gitu. Dulu mah nggak tahu apa-apa gitu. Sekarang alhamdulillah yang saya gitu. Senang banget. Melakukan pedoman rujukan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, mungkin dokumentasi dengan tradisi lokal gitu-gitu. Jadi udah langsung semuanya dimasukin ke sini. Ya, nama saya Supriyadi, saya dari RRI dan juga menjadi lead untuk konsorsium Kampung Katong yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur. Harapan setelah mengikuti pertemuan nasional Indonesia Inklusi adalah bahwa kegiatan advokasi yang sudah kami lakukan itu bisa terus terhubung satu sama lain walaupun berbagai isu muncul di sini, terkhusus untuk isu dan permasalahan dalam konteks masyarakat dan komunitas lokal. Kami harap bahwa advokasi yang kami lakukan di organisasi, di konsorsium masing-masing bisa saling terhubung satu sama lain sehingga Indonesia yang lebih inklusif bisa terwujud di masa mendatang. Terima kasih. Halo, saya Saptawiti dari RAT Indonesia. Ini di Makassar telah pertemuan Linking and Learning bersama teman-teman Indonesia Inklusi. Sangat menyenangkan, namun ada harapan lebih besar lagi supaya proses-proses pertukaran dan transfer pengetahuan dalam aktivitas ini bisa lebih strong, barangkali bisa lebih panjang, barangkali masing-masing bisa lebih banyak bercerita, berkisah, dan mungkin saling bertanya. Semoga ke depan ada kesempatan lebih banyak, namun bagi saya kali ini adalah hal yang sangat istimewa bisa ketemu bareng-bareng setelah COVID 2 tahun akhirnya bisa bertemu dan kemudian berbagi pengalaman. Terima kasih untuk semuanya. Salam.